Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 11 November 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berhenti Hidup Memelas. Berhenti hidup memelas. Firman Tuhan terambil dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai dengan keempat. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, apapun status dan kondisi keberadaan kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang punya semangat juang dan tidak hidup dengan mencari belas kasihan orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berhenti memelas. Di dalam bagian firman Tuhan kita tahu ada orang-orang yang hidupnya itu tidak seberuntung orang lain. Dan catatan Alkitab salah satunya adalah para janda dan juga anak-anak yatim piatu. Yang di dalam perjanjian lama dan seluruh bagian Alkitab itu dicatat dan ditugaskan kepada kita untuk memelihara para janda dan anak-anak yatim piatu. Namun rupanya ada anak yatim piatu, ada janda yang belum melakukan tugasnya semaksimalnya, kemudian hidupnya dengan cara memelas. Demikian juga ada orang-orang yang mungkin punya kelemahan secara fisik. Kita melihat ada orang yang punya kelemahan fisik, tunanetra, tidak bisa melihat. Ada yang berjuang mati-matian, dia tidak akan berhenti berjuang sebelum memang keberadaan fisiknya yang kurang itu yang tidak memungkinkan mereka untuk melebihi kapasitas yang mereka punya. Artinya, kehidupan berjuang itu harus terus diperjuangkan, baik untuk orang normal ataupun orang dalam kondisi-kondisi tertentu. Tetapi mereka yang sudah berjuang mati-matian, mereka sudah melakukan tugasnya, namun karena keterbatasan, di sanalah tugas orang-orang yang punya kelebihan, yang punya fisik yang normal, yang punya posisi keluarga yang lengkap, yang perlu menjaga. Dan itu juga dijaga di dalam bagian-bagian hukum-hukum negara. Para janda, anak-anak yatim, itu dipelihara dan dilindungi dan dijaga oleh negara. Firman Tuhan pun mengajar demikian. Sahabat seperjalanan, tentu pada bagian ini saya tidak membahas spesifik tentang janda atau kemudian mendiskreditkan janda. Tapi bagian firman Tuhan di sini ada dua macam janda. Yaitu janda yang pertama, seorang janda yang benar-benar janda, ayat kelima, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah, berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Banyak orang yang kemudian menjual katakanlah nasib hidup, menjual katakanlah kemiskinan, istilahnya itu menjual kemiskinan, atau menjual status diri sebagai yatim, status diri sebagai janda, dalam rangka tidak hanya untuk kebutuhan dasar yang memang itu diperlukan sebagai hak asasi manusia, tapi itu dijadikan alat untuk kemudian menjadi peminta-minta, meminta belas kasihan ke sana ke sini. Saya mengenal beberapa jemaat yang seperti demikian. Dia menjadi orang yang berkeliling ke sana ke sini dengan memakai posisinya sebagai orang tua, memakai posisinya sebagai janda untuk mendapatkan keuntungan. Dia menjual satu kasus, misalkan dia butuh untuk kontrak rumah, tapi dia meminta sumbangan itu kepada 10-20 orang. Dan 10-20 orang itu tidak saling tahu. Karena yang membantu ini punya belas kasihan, hati yang tulus, hati yang baik, sehingga membantu. Jadi untuk satu kebutuhan, sebut saja 1 tahun kontrak rumah yang dia punya, dia mendapatkan 20 sumbangan. 20 sumbangan, bayangkan. Dan itu kelebihannya dipakai untuk apa? Untuk kemalasannya. Sahabat seperjalanan, Alkitab mengajarkan sangat jelas sekali. Kita diminta kalau punya 1 talenta, kerjakan 1 talenta, supaya 1 talenta kembali. Punya 2 talenta, kerjakan 2 talenta. Mungkin kelompok-kelompok masyarakat itu cuma punya 1 talenta. Di dalam kesusahannya dan kemiskinannya kita mengenal janda yang murah hati, yang memberikan 2 peser perak, ditaruh di depan tempat ibadah. Dan dikatakan dalam Alkitab, itu adalah 1 hari kebutuhan hidupnya, dia berikan semuanya, dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam bagian ini, saudara-saudara, mari kita belajar. Mungkin kita bukan janda, mungkin kita bukan yatim, mungkin kita bukan piatu. Tapi seringkali kekurangan kita, karena kita punya pengalaman buruk, kita punya posisi yang
Atau kita mengatakan kita tidak selesai sekolah, cuman SD, cuman SMP. Tapi jangan-jangan saudara selesai SD, SMP pun bukan karena tidak bisa sekolah. Kalau berjuang, saya banyak melihat anak-anak yang tidak, dia punya semangat juang, dia berusaha mencari beasiswa, mencari apa, dan orang kemudian menangkap kesungguhannya. Dia kerjakan bagiannya, akhirnya dia bisa sekolah. Bisa sekolah tanpa dirinya mengeluarkan biaya sama sekali. Ada orang yang Tuhan gerakkan, ada orang yang Tuhan katakanlah tolong. Dengan melihat semuanya ini sahabat seperjalanan, mari kita belajar. Karena ada beberapa jemaat itu yang kemudian tertipu oleh satu orang yang saya sebutkan seperti janda tadi. Dia adalah seorang ibu yang memang sudah pisah, ibu muda. Dia punya 2 anak, betul. Dia sudah pisah dengan suaminya, tapi saya kenal keluarga ini. Kenapa suaminya meninggalkan istrinya ini? Karena tidak tahan. Ya, mulutnya tajam menuntut suami, hanya pisah. Sekalipun perpisahan itu tidak dibenarkan, namun ada efek akibat disebabkan mengapa sampai kemudian kita ditinggalkan, mengapa kemudian kita sampai jatuh miskin, mengapa kita tidak mengalami kemajuan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk memelihara orang-orang miskin, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjaga yatim piatu dan para janda, kita dipanggil oleh Tuhan sebagaimana dalam Matius 25, menolong mereka yang tidak punya pakaian, menolong mereka yang kedinginan, menolong mereka yang haus, menolong mereka yang lapar, memberikan tumpangan bagi para musafir. Itu diperintahkan. Tapi ada bagian bagi sekelompok orang-orang yang berada di posisi yang seperti demikian. Karena saya pribadi pernah ada di posisi tersebut. Saya hampir tidak bisa melanjutkan sekolah menengah atas SMA karena papa mengatakan kamu berhenti sekolah karena papa tidak bisa membiayai. Masih ingat di zaman-zaman terdahulu itu memang waktu saya masih kecil, itu di mana memang ekonomi sedang susah. Semua orang mengalami kesusahan yang sama. Tapi saya berjuang. Saya katakan saya ingin sekolah. Saya mencari berbagai macam cara. Dan saya tunjukkan kesungguhan saya mau sekolah. Ke sekolah pun kadang dapat ongkos, kadang jalan kaki. Dengan kesungguhan itulah mengerjakan bagiannya. Dan orang lain yang punya kelebihan pun mengerjakan bagiannya untuk membantu menolong kita. Kita pun tidak perlu sungkan untuk menerima bantuan. Disyukuri sebagai anugerah, tetapi kita sudah mengerjakan juga bagian kita. Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, berhentilah hidup memelas sebelum kita melakukan tugas kita yang maksimal. Kalau kita sudah melakukan tugas yang maksimal, apapun posisi saudara, sebagai yatim, sebagai piatu, sebagai janda, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan menjadi keluarga barumu sekalipun mereka tidak saudara dan sedaging, tapi bisa mencintai engkau melebihi keluarganya sendiri. Sahabat seperjalanan, ada bagian tugas kita, ada bagian tugas orang lain. Bagi saudara yang punya kelebihan, jangan hidup dalam keserakahan. Lihat juga banyak orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Mereka yang sungguh-sungguh berjuang, tapi mereka sempit kesempatan, kita beri kesempatan. Tetapi bagi mereka yang ada kesempatan, hanya membuka tangan, memelas dan hanya meminta bantuan. Setelah mendapatkannya dari kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, kemudian dia memakai semuanya itu dalam rangka menjual kemiskinannya untuk hidup senang-senang. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita melihat ada pengemis yang sampai punya rumah mewah, punya mobil. Itulah yang disebut dengan hidup memelas untuk sebuah gaya hidup. Sahabat seperjalanan, biarlah kita berjuang menjadi orang-orang yang terus berjuang melakukan tanggung jawab. Kalau kita mengalami kesusahan, Tuhan pun akan berkati kita. Oleh sebab itu, berhentilah hidup memelas, tapi berubahlah menjadi hidup yang berjuang. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Jauhkan kami hidup dengan cara hidup memelas, tapi hidup berjuang. Ada berkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.